Selamat malam pemirsa, Meja Bundar kembali hadir menjumpai Anda bersama saya Feni Anastasia. Pemirsa, hingga malam hari ini 10 warga negara Indonesia masih disandra oleh kelompok Abu Sayyaf di Filipina. Segala upaya tengah dilakukan baik oleh pemerintah Filipina terutama yang hingga kini mencoba untuk melakukan pembebasan terhadap sandra ataupun juga oleh pemerintah Indonesia yang mencoba untuk juga ikut andil dalam upaya pembebasan tersebut. Namun selain dari upaya dari pemerintah Filipina maupun Indonesia yang saat ini tengah dilakukan, tentu anggota keluarga para sandra ini menjadi pihak yang saat ini begitu menanti-nanti kabar gembira bagi anggota keluarga tercinta mereka. Bersama saya malam hari ini sudah hadir salah satu anggota keluarga dari salah seorang sandra, yaitu nahkoda dari kapal tersebut, Peter Townsend, yang saat ini masih disandra di Filipina. Ada Ibu Sopice. Selamat malam, Ibu Sopice. Terima kasih. Selamat malam, Mbak. Terima kasih Ibu sudah hadir sama kami jauh-jauh dari Sulawesi Utara, Ibu ya. Baik, nanti kita akan berbincang lebih lanjut. Juga sudah hadir di studio kami ada Pak Wawan Purwanto selaku Pengamat Intelijen. Selamat malam Pak Wawan. Selamat malam, Mbak. Juga ada Pak Din Syamsuddin selaku cendekiawan Muslim. Selamat malam Pak Din Syamsuddin. Terima kasih sudah hadir bersama kami. Sebelum kita mulai perbincangan pemirsa, saya ajak Anda untuk melihat profil dari sang nahkoda kapal berikut ini. Kedua orang tua Peter Townsend Barahama, warga Kabupaten Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara, Carlos Barahama dan Sopice Salamburung. Mereka hanya bisa pasrah dan tertunduk lesu di kediaman keluarga mereka yang berada di Kelurahan Molas Lingkungan 5, Kecamatan Bunaken, Kota Manado. Mereka berharap anak bungsu mereka yang disandra kelompok Abu Sayyaf di Filipina bisa selamat. Peter diketahui sudah 11 tahun berprofesi sebagai pelaut. Namun di perusahaan di tempat ia bekerja sekarang baru beberapa tahun terakhir. Peter Townsend Barahama merupakan kapten kapal jenis tugboat Brahma 12 yang bermuatan batu bara bertolak dari Banjarmasin pada tanggal 15 Maret lalu menuju Filipina. Namun kelompok Abu Sayyaf menyandra Peter bersama dengan 9 awak lainnya. Peristiwa diawali saat kapal tunda Brahma 12 dan kapal tongkang Anang 12 tengah membawa sekitar 7.500 metrik ton batu bara yang akan diekspor ke Filipina. Di tengah perjalanan, tepatnya pada tanggal 26 Maret, kapal dicegat oleh kelompok bersenjata Abu Sayyaf. Kelompok ini menghubungi pihak perusahaan kapal yang disandra dan meminta tebusan sebesar 50 juta peso atau sekitar 14,3 miliar rupiah. Abu Sayyaf memberikan waktu hingga 8 April mendatang sebagai batas waktu pemenuhan uang tebusan. Sejauh ini pemerintah mengedepankan upaya dialog untuk membebaskan sandra. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menegaskan sudah mengetahui lokasi kapal Brahma 12 yang ditinggalkan oleh perompak. Kapal tersebut berada di tangan otoritas Filipina. Kini, 2 hari jelang tenggat waktu yang ditentukan, para keluarga ke-10 WNI yang tengah disandra oleh kelompok Abu Sayyaf berharap anggota keluarga mereka selamat dan bisa pulang ke rumah secepatnya. Mereka meminta pemerintah dan perusahaan kapal bisa mengambil tindakan terbaik untuk menyelamatkan keluarga mereka. Kita semuanya tentu berharap segera ada kabar baik bagi 10 warga negara Indonesia yang saat ini masih disandra di Filipina. Salah satu diantaranya adalah Peter Townsend yang merupakan nahkoda kapal tersebut. Ibu Sopice, anak Anda tercinta, tentunya harapan kita semuanya segera dapat bebas Ibu ya. Ibu Sopice, kami juga turut prihatin tentunya atas apa yang menimpa anak Anda dan juga 9 rekannya di sana. Ibu kalau boleh bercerita kepada pemirsa dan juga kami di sini, bagaimana pertama kali keluarga mengetahui kabar tersebut? Keluarga mengetahui pertama kali, saya sebagai ibu terima telepon dari anak saya yang pertama, yang kakaknya si Peter. Kapan iya. itu, Bu? Tanggal 27. 27. Iya. Oke.
Artinya sudah hampir seminggu begitu ya setelah disandra? Ya, disandra tanggal 26. 26? Iya. Oh, bukan 23, 26 ya? Iya. Oke, satu hari setelah Iya, disandra Anda iya. mendapatkan kabar. Iya. Bagaimana waktu itu informasi yang Anda dapatkan? Iya, informasi yang kami dapatkan yang pertama kali, kami sangat sedih mendengar berita itu, yang mana anak kami telah dibajak oleh penyandra ini. Iya. Jadi yang nelfon ini dari perusahaan atau dari keluarga waktu itu? Dari perusahaan nelpon sama anak saya yang sulung. Ya, pernah terfikirkan hal ini mungkin begitu bisa terjadi terhadap anak Anda waktu itu? Awalnya hari Sabtu yang waktunya dibajak itu, bapaknya sakit. Iya. Jadi setelah dia punya bapak sakit, saya sangat prihatin karena sebelumnya apabila dari orang tua baik bapak atau ibu yang sakit, ketiga anak ini ada satu orang harus yang sakit. Setelah bapak sakit itu panas, saya terus prihatin anak mana yang sakit. Dan saya ini yang si Peter ini sedang berlayar, bagaimana keadaannya. Sementara Iya. dua saudara lainnya ada di rumah waktu itu atau bagaimana? Tidak ada. Tidak ada. Iya. Jadi ibu berusaha untuk mencari tahu Iya. anak Anda bagaimana keadaannya. Iya. Apa yang ibu lakukan waktu itu? Ya, saya lakukan hanya sembahyang. Iya. Ibu mencoba untuk menghubungi kedua saudara dari Peter Townsend juga. Iya, menghubungi kalau bagaimana mereka punya kesehatan. Iya, Dan ternyata mereka baik-baik saja. baik-baik saja. Akhirnya ibu mendapat kabar bahwa Peter Townsend menjadi sandera tersebut, ibu. Iya. Kapan ibu terakhir kali berkomunikasi dengan putra Anda, Peter? Iya, terakhir berkomunikasi dengan anak saya tanggal 26 26 Maret. Maret. Iya, Artinya ini tanggal. ketik itu bukannya Iya, tanggal terakhir, ketika iya. disandra. Iya. Sebelumnya ibu sudah sempat berkomunikasi? Iya, berkomunikasi dengan anak saya tanggal 24 Maret. Oh, 24 sebelum Iya, sebelum disandra. Apa yang diceritakan waktu itu terhadap ibu? Waktu itu dia menceritakan bahwa mereka dalam tanggal 24 ya. Perjalanan waktu Iya. itu menuju Dia nelpon, katanya mereka dalam perjalanan itu dalam keadaan aman. Baik-baik saja. Jadi ibu tanya kapan sampainya di Filipina. Dia katakan nanti tanggal 4 April. Tanggal 4 Iya. April baru akan sampai Sampai ke Filipina Filipina. rencananya. Iya. Apa yang disampaikan ke ibu selain lokasi kemudian mau menuju ke Filipina? Ada lagi mungkin yang disampaikan ke ibu waktu itu? Enggak hanya itu. Berapa lama sih bu komunikasi? Melalui telepon ya? Iya, melalui telepon. Berapa lama waktu itu cerita dengan ibu? Sekitar 5 menit hanya. 5 menit. Iya. Jadi hanya Iya, hanya menyampaikan perjalanan mereka baik-baik. Iya. 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 Baik. Ini sudah berapa lama sih anak Anda ini kerja di PT tersebut ibu? Dari tahun 2005. Dia sudah 2005? kerja di kapal. Iya. Oh, sudah kerja di kapal. Sudah kerja di kapal. Turun lagi sekolah. Iya. Dari sekolah naik lagi. Iya, begitu. Biasanya berapa lama Anda berlayar ini? Berapa minggu sekali kemudian pulang berkumpul atau bagaimana? Enggak. Iya, agak jauh jaraknya. Oh, agak jauh jaraknya. Iya. Oke. Ini kapan terakhir kali pulang dan berkumpul dengan keluarga? Bulan Desember Desember. 2015. Dan rencananya akan pulang lagi kapan ibu? Rencananya pulang lagi pulangnya dari Filipina ini. Dia lagi pulang ke Sangihe. Iya. Ada rencana apa ketika nanti pulang ibu? Tidak tahu. Kabarnya sempat ada rencana untuk berlibur. Apakah setelah ke Filipina itu tadinya? Iya. Kemana rencananya ibu? Rencananya pulang dari Filipina, dia kembali ke Sangihe. Iya. Di Sangihe, di Sulawesi.
Iya, di Sulawesi, Kabupaten Kepulauan Sangi. Dan akan ajak keluarga untuk berlibur begitu Ibu ya. Oke. Pihak perusahaan kalau tidak salah juga sempat berkomunikasi dengan para pembajak ini begitu ya. Apakah juga ada pesan yang disampaikan oleh mereka atau oleh anak Anda mungkin Peter melalui perusahaan yang ingin disampaikan kepada keluarga? Perusahaan sempat menyampaikan tidak ada pesan begitu dari Peter? Tidak ada sama sekali ya. Iya. Baik ya. Pak Din dan juga Pak Wawan, nanti juga saya akan berbincang dengan Anda berdua. Pak Din juga mungkin bisa memberikan penjelasan sejauh ini mengamati apa yang sudah dilakukan oleh kelompok Abu Sayyaf ini. Apa yang Anda bisa tangkap begitu Pak Din ya, dari kegiatan mereka. Kami akan kembali sesaat lagi Bu. Kami lanjutkan kembali meja bundar. Saya langsung ingin ke Pak Din Syamsuddin terlebih dahulu. Pak Din, kalau melihat aktivitas atau kegiatan yang sejauh ini sudah dilakukan oleh kelompok Abu Sayyaf ini, apa yang bisa Anda analisa begitu dengan beberapa kali warga negara Indonesia juga pernah, tidak hanya kali ini saja, menjadi sandera? Sebelumnya saya ingin mengungkapkan rasa prihatin atas kejadian ini, bukan hanya karena menimpa saudara sebangsa 10 warga negara Indonesia, tapi juga karena kekerasan yang ekstrim, violent extremism berupa penyanderaan semacam ini masih terjadi di dunia, bahkan di sekitar kita. Yang oleh karena itu ini harus disikapi lebih luas, lebih daripada sekedar menyelamatkan warga negara Indonesia dan warga negara lain ya. Tapi juga bagaimana menanggulangi violent extremism yang sesungguhnya sudah menjadi tema dunia dewasa ini, dan banyak seminar dan konferensi tentang itu. Nah, ini kejadian ini atau adanya Abu Sayyaf ini meyakinkan saya sementara ini bahwa ada kelompok yang menempuh jalur kekerasan yang sejatinya bukanlah gerakan keagamaan. Walaupun mereka menggunakan nama yang bernuansa keagamaan seperti Abu Sayyaf, yang dalam bahasa Arab adalah orang-orang yang menggunakan pedang. Abu itu bapak, Sayyaf, Sayyaf itu pedang. Jadi dari sudut namanya sendiri sudah menunjukkan niat kekerasan. Abu Sayyaf dan lain-lain adalah gerakan yang punya motif tertentu, baik politik, tapi Abu Sayyaf ini sangat kental motif ekonomis, karena mereka banyak terlibat di dalam aksi penyanderaan. Saya kira ini sudah puluhan kali ya. Walaupun yang menimpa warga negara Indonesia belum banyak. Kelompok Muslim di Filipina Selatan khususnya, ini kebetulan kami Muhammadiyah menjadi anggota International Contact Group for Peace Talk untuk perdamaian antara pemerintah Filipina dengan Moro Islamic Liberation Front. Sudah berkali-kali bertemu. Menurut kawan-kawan yang berada di Manila, di Filipina Selatan, Mindanao, baik MNLF maupun MILF, yang 2 tahun lalu oleh Muhammadiyah coba dipertemukan di Bogor ya. Abu Sayyaf ini adalah kelompok lain. Yang kedua, mereka tidak mengakui sebagai bagian dari perjuangan bangsa Moro gitu. Dan walaupun pendiri yang pertamanya Abdul Razak Abu Bakar dan Jalani itu banyak merekrut tentara-tentara atau milisia dari kalangan baik MNLF, Moro National Liberation Front maupun MILF. Tapi kedua organisasi tidak, terutama karena kelompok Abu Sayyaf ini dikenal menggunakan jalur kekerasan sangat ekstrim, biadab, dan yang kedua bermotif ekonomi. Dan saya kira aksi kekerasan seperti penyanderaan ini adalah juga dimaksudkan sebagai tujuan ekonomi untuk mengumpulkan dana untuk melestarikan keberadaan mereka, dan oleh karena itu adalah gerakan yang saya sebut kriminal. Ya, Pak Din, ini kan nampaknya butuh negosiasi yang betul-betul bisa mengena begitu ya, bisa dilakukan. Kalau menurut Anda, apakah ada tokoh yang begitu berpengaruh di sana Filipina yang kemudian sebenarnya bisa membantu dalam hal negosiasi ini? Saya semula mengajukan jalur dialog kultural, terutama membawa pesan Islam, ya, apalagi bangsa Indonesia adalah bangsa mayoritas Muslim. Tapi kemudian saya sanksi kalau hal itu bisa dilakukan. Kenapa, Pak? Saya sudah mencoba untuk menghubungi ya kawan-kawan yang berada di MNF, Nur Meswari dan keluarganya, maupun kawan-kawan yang menjadi pimpinan MILF yang sekarang menjadi faksi
yang utama yang menjadi mitra ya, dialog antara pemerintah Filipina. Tapi mereka tidak memberikan jawaban, walaupun saya tahu mungkin mereka punya akses ke orang per orang, tapi tidak mampu meyakinkan Abu Sayyaf. Apa menurut Anda penyebabnya? Karena ya berada di luar antene perjuangan. Baik MNLF, MILF punya cita-cita perjuangan untuk memerdekakan Filipina Selatan, tentu bukan sebagai negara tersendiri sebagaimana hasil kesepakatan itu, tapi untuk adanya power sharing, wealth sharing antara pemerintah Filipina di utara dengan selatan. 11 provinsi di Mindanao itu besar sekali dan cukup kaya dengan sumber daya alam ya. Dan Abu Sayyaf ini sebenarnya sangat minoritas, nggak tahu sekarang, mungkin Pak Wawan nanti bisa memberikan mungkin sekitar 1000-an atau lebih sedikit. Walaupun ya di pulau dulu di Jolo dan Basilian ya, mungkin sekarang sudah pindah ke pulau lain ya, pulau kecil di bagian selatan barat dari Filipina itu ya. Oleh karena itu saya belum melihat ada jalur negosiasi dan pendekatan kultural, kecuali mungkin ya. Walaupun mereka tidak mengklaim ya, ini juga didorong oleh ISIS atau ISIS, tapi karena pemimpin dari Abu Sayyaf yang terakhir ya, saya lupa namanya, Hapilon ya, itu telah mendeklarasikan diri untuk berbaiat kepada Abu Bakar al-Baghdadi, pemimpin ISIS gitu. Tapi pemerintah Indonesia berada pada posisi, dan kita semua ya sedang memerangi ISIS ini ya. Memang kemudian tertutup jalur. Walaupun demikian, saya kira walaupun waktu tinggal 2 hari ya, masih ada peluang dan harus diupayakan ya. Selain rencana-rencana lain yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dan pemerintah Filipina. Tadi sebenarnya Anda juga memiliki link gitu ya di Filipina yang bisa dihubungin. Namun dalam hal ini menurut Anda Nur Misawri pun tidak bisa melakukan itu. Nur Misawri ini kan dia pemimpin MNLF, suatu kekuatan bangsa Moro dulu, tapi sekarang kan ada persoalan setelah agreement yang Indonesia menjadi ketua ya, Komite 12 negara OKI, maka pemerintah Filipina sekarang menganggap MILF, yaitu Ustadz Salamat sebagai ketuanya, Moro Islamic Liberation Front. Ini kebetulan kedua-duanya adalah kawan Muhammadiyah, dan kita terlibat di dalam proses negosiasi dengan pemerintah Filipina. Tapi dalam pertemuan saya dengan tokoh-tokoh itu menganggap Abu Sayyaf ini kelompok lain, kelompok yang justru dalam tanda kutip dimusuhi atau tidak diterima oleh MNLF maupun MILF gitu. Lalu dalam hal ini begitu, ketika Anda berkomunikasi, concern mereka bagaimana dalam kasus ini? Untuk komunikasi terakhir belum terjadi. Ini pembicaraan sebelum ini gitu. Oleh karena itu saya kira harus dicari jalan lain. Saya sebenarnya sudah mengontak 2-3 tokoh MILF ya, tapi karena juga komunikasi mereka juga terhambat ya. Biasalah karena gaya-gaya intelijen juga ya. Saya takut juga disadap dan lain sebagainya. Sayang sekali. Belum ada agenda dalam waktu dekat untuk bertemu. Mungkin ya, di antara petinggi MILF, baik Ustadz Salamat maupun ada namanya Iqbal Muhajir, ada namanya Michael Mastura dan lain sebagainya, mungkin punya orang-orang yang tidak langsung kepada pemimpin Abu Sayyaf, tapi bisa secara berantai gitu, untuk menyampaikan pesan gitu. Meskipun ini harus cepat dilakukan ya, karena tinggal 2 hari lagi batas waktu yang mereka berikan. Masih harus bisa, dan saya yakin, Anda optimis ya? Feeling saya ini mungkin akan ada penundaan dari pihak Abu Sayyaf. Mudah-mudahan, sehingga kita masih punya waktu untuk bernegosiasi. Jadi dalam waktu yang singkat ini, menurut Anda langkah pemerintah yang harus dilakukan apa? Pemerintah kita patut beri apresiasi, baik Kemlu maupun BIN maupun Tentara Nasional Indonesia yang sangat responsif, dan nanti mungkin Pak Wan bisa menjelaskan, sudah melakukan langkah-langkah yang sangat maju sekali, dan bahkan menyiapkan diri dengan segala kemungkinan yang bisa dilakukan. Ini patut kita beri dukungan, dan tinggal bangsa Indonesia saya kira perlu membantu dengan doa ya, menurut agamanya masing-masing. Saya kira kekuatan spiritual ini mudah-mudahan yang terbaik bagi saudara-saudara sebangsa kita yang ada di sana. Amin, amin. Ya, Pak Wawan, kalau Anda melihat sejauh ini begitu, ini yang terbaru warga negara Indonesia kembali disandra ada 10. Anda melihat ada strategi yang berbeda dari kelompok Abu Sayyaf ini atau tidak? Kita kan tahu bahwa kali ini di laut begitu, mereka diculik dan kemudian disandra. Sebelumnya apakah juga seperti ini atau ini merupakan strategi baru, Pak Wawan? Ya memang
kalau kebiasaan dia mencari uang dengan cara seperti ini, baik di darat maupun di laut, begitu ada kesempatan diambillah itu ya. Dan ini bukan kali yang pertama. Di laut? Sudah sering ya. Sudah sering di laut? Sudah sering. Di darat juga ya. Nah, karena ini kelompok sempalan, sebetulnya kan mereka otonom ya. Otonom sehingga daerah otonomi, cuman karena ini ada sempalan yang ingin ya seperti pengacau lah gitu ya, dan punya gerakan-gerakan yang anggotanya juga perlu logistik, perlu obat-obatan, perlu operasional, dia nyari saya seperti itu. Nah, kemarin dari 50 juta itu dia minta uang muka dulu 1 juta peso untuk membeli obat-obatan karena perusahaan di Indonesia ya? Ya, karena memang dia merasa dia perlu itu. Dan itu sudah dituruti atau belum? Ini masih dalam proses pemikiran menyerahkannya gimana, dan kemudian what next kan gitu. Kalau misalnya uang muka, terus untuk selanjutnya bagaimana? Tapi sudah disetujui oleh perusahaan ya? Kemarin pembicaraan sudah intens ya dengan perusahaan itu terus-menerus, bahkan juga komunikasi dengan keluarga, antara keluarga yang ada di Indonesia dengan yang bersangkutan ini juga komunikasi. Dari situ sudah tampak di mana letak penyanderaan di lokasinya juga sudah diketahui. Nah, kemarin sempat dipisah antara satu dengan yang lain, sehingga kalau misalnya terjadi penyelamatan satu dua yang lain kan ini menjadi salah satu pertimbangan. Jadi strategi mereka juga ya dengan dipecah-pecah begitu ya Pak ya? Betul. Oke. Itu tujuannya untuk apa? Memang apa nanti ke depannya tujuannya dengan dipisah-pisah itu? Bisa-bisa otomatis kalau terjadi penggerbekan satu kan yang lain masih tetap masih bisa mereka sekap gitu ya. Tapi terlepas dari ini semua, memang komunikasi intens sudah dilakukan, dan sudah ada tanda-tanda sebetulnya mereka ingin ada suatu komunikasi yang baik. Apa tanda-tanda itu Pak Wawan? Nanti saya ingin lebih berdalam mengenai itu Pak ya di segmen berikutnya, dan nanti juga kami akan mencoba untuk menghubungi salah seorang juga anggota keluarga dari salah satu sandera yang juga ada di Filipina saat ini, keluarga dari Klaten, dari Bayu Octaviano. Sesaat lagi tetap bersama kami. Baik, kami lanjutkan kembali meja bundar. Pak Wawan, saya langsung melanjutkan dari pertanyaan saya. Anda tadi ingin menyampaikan bahwa sebenarnya ini ada tanda-tanda sebenarnya mereka ini ingin bernegosiasi lebih lanjut begitu. Apa saja yang Anda tangkap? Ya, mereka mau berkomunikasi intens, dan kemudian mau berkomunikasi dengan keluarga yang disandra, hingga langsung antara keluarga yang disandra dengan yang disandra itu berkomunikasi. Apa tanda-tanda yang mereka ingin melakukan itu Pak? Nah, dengan ini ingin menunjukkan bahwa dari keluarga kalau bisa juga mendorong segera si owner ini kan membayar gitu kan. Sampai di sana juga menurunkan tawaran juga, kalau belum ada 50 juta peso ya sudah 1 juta dulu untuk saya beli obat-obatan. Kapan yang ini disampaikan untuk 3 hari yang lalu? 3 hari yang lalu. Ya, langsung ke perusahaan Pak ya? Ya, terus ngomong seperti itu. Kemudian juga ini dari kawan-kawan saya, itu ada yang bilang, Mas Wawan, ya enggak usah segitulah. Masih bisa, kan dia mintanya 15 miliar 5 miliar bisa itu, nanti kita deketi sana. Ini kawan-kawan saya memang dekat dengan kelompok itu, dan sudah mulai bergerak masuk. Kawan-kawan di mana nih Mas? Di Indonesia. Di Indonesia. Sekarang di Indonesia maupun yang di sana, yang di Manila ya, dan di apa yang membuat optimis bisa sebenarnya ini bisa didekati begitu dengan permintaan tadi dari 15 kemudian jadi 5 miliar gitu? Ya, mereka akan terus mau menurunkan harga itu kan dengan nego-nego bahwa dengan alasan bahwa kalau segitu kita belum siap dan sebagainya kan gitu, akhirnya menurunkan ini. Nah, yang sekarang menjadi pemikiran, apakah dari itu sudah dibayar, dan nanti proses pelepasannya itu bagaimana? Yang paling penting kan itu, jangan sampai terjadi dalam kasus Somalia, setelah diberikan bayaran dia ngejar lagi itu kapal itu dikejar lagi, tapi di situ sudah standby pasukan khusus kita kan, dari yang Denjaka, Den Bravo, kemudian 181 Gultor, terus terjadi tembak-menembak, terus 8 orang yang mengejar itu tewas. Tapi sebenarnya seberapa kuat sih mereka ini saat ini? Kekuatan ya sekitar 400 orang, ya. Cuman dia berbaur dengan penduduk, sehingga kalau misalnya mau diserbu, dia berbaur dengan penduduk. Nah, pasukan pemerintah Filipina kan gampang untuk nembak, tentu ada
pelanggaran HAM itu kalau misalnya Cukup jadi susah membedakan mereka dengan masyarakat berbaur itu sekitar? sulit karena memang orang-orangnya ya mirip-mirip dan masyarakat sana ada kolaborasi dukungan karena apa, dia ini berbagi kalau ada rezeki, berbagi dengan penduduk-penduduk itu Hampir seluruh misalkan di Kepulauan Mindanao gitu, semuanya mendukung mereka selama ini. Enggak semuanya, tapi yang di tempat penduduk di sekitar Sulu itu banyak yang berempati karena kedermawanannya, sehingga dia pikir dan dia sama mereka terus berbaur setiap hari untuk komunikasi dan suka bekerja sama, termasuk ya masalah perut tadi dibagi-bagi dalam kelompok itu, dan kadang ada yang menganggap itu Robin Hood. Kondisi ekonomi di sana begitu miskinnya atau bagaimana? Ya jelas miskin karena dia itu lepas dari otonomi, jadi dia lebih cenderung kepada separatis, dan separatis ini otomatis kan nggak dapat APBN kan nggak dapat juga, kemudian dari menarik pajak juga nggak mungkin karena dia terus menjadi seorang yang mau memisahkan diri dan cenderung pemberontak, padahal kebutuhan untuk sehari-hari baik itu logistik, obat-obatan maupun untuk mobilitas, komunikasi, semuanya kan butuh dana yang tidak sedikit. Nah itulah sebabnya maka mereka pecah. Mereka juga ada tim pengintainya, ya, kayak intelnya lah gitu ya. Kemudian ada barisan yang kombatannya. Kemudian juga ada yang barisan nyari logistik. Dan logistik inilah yang melakukan seperti ini. Karena tanpa itu mereka tidak eksis. Dari samping mereka juga berebut pengaruh toh, karena dia sudah sebagian ini kan sudah berafiliasi kepada ISIS. Nah, di Indonesia dia juga ada kontak dalam komunikasi ini dengan kelompok di Poso. Dan ini maka terus tentunya bisa kita manfaatkan juga teman-teman mantan yang dulu berada di Filipina Selatan untuk berkomunikasi dan di Indonesia ya. Kita lakukan. Indonesia. Baik, Pak Wan, nanti kita lanjutkan. Kita juga sudah terhubung dengan Pak Sutomo. Ini adalah ayah dari salah seorang sandera yang saat ini masih di Filipina. Selamat malam, Pak Sutomo. Selamat malam, Bu. Ya. Baik, Pak Sutomo, terima kasih. Kami tentunya juga turut prihatin atas musibah ini, Pak. Kita berharap kabar baik segera ada untuk anak Anda. Pak Sutomo, Anda pertama kali mendengar informasi ini dari mana, Pak? Saya mendengar informasi itu dari perusahaan itu tepatnya tanggal 29 Maret ya. Kalau kejadiannya itu tanggal 23 Maret, sampai di pihak kita itu informasinya datangnya tanggal 29 Maret. Dari perusahaan ya, Pak ya? Dari perusahaan langsung. Ya. Dengan pemerintah apakah Anda juga sudah berkomunikasi, Pak? Pak Sutomo? Pak Sutomo, Anda bisa mendengar saya, Pak? Nggak dengar. Dia Baik, saya ingin ke Ibu Sopice dulu. Ibu, tadi kita sempat terputus dengan Pak Sutomo. Saya ingin juga menanyakan kepada Ibu, bagaimana sejauh ini komunikasi yang dilakukan antara pemerintah dengan keluarga sandera ini? Apakah Anda juga dihubungi berkala begitu? Dari pemerintah, iya. Dari pemerintah ini baru dari pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe pernah datang berkunjung ke rumah kami, iya. Ya, dari Kemenlu mungkin? Belum berhubungan langsung dengan keluarga kami. Iya. Ibu juga katanya sempat berusaha untuk mendatangi konjen Filipina begitu? Iya, tapi Manado ya? Iya, tapi sampai saat ini Belum ada kabar atau iya. sudah sempat ke sana ke kantor? Belum, tapi iya. ada keinginan. Apa yang ingin Ibu sampaikan? Ya, yang perlu saya sampaikan supaya dari pihak Filipina segera memberikan jalan keluar bagaimana anak-anak kami ini bisa keluar dari tangan penyandra. Iya. Baik, tentunya itu harapan kita ya. Baik, nanti kita kembali lanjutkan dan saya nanti akan kembali mencoba untuk menghubungi Pak Sutomo yang ada di Klaten sesaat lagi. Tetap bersama kami.
Kami lanjutkan kembali Meja Bundar. Sebelum saya kembali menuju ke Klaten, saya kembali akan berbincang dengan Pak Din dulu. Pak Din, kalau tadi Pak Wan mengatakan sebenarnya bisa juga ini dilakukan dengan bantuan orang-orang yang dulu pernah berkegiatan dengan mereka ini di Filipina. Kalau Anda melihat siapa saja yang bisa membantu ini dan apa kontribusi yang bisa dilakukan? Saya tidak tahu secara detail orang per orang, tapi bahwa ada fakta Abu Sayyaf ini juga punya link dengan selain ke ISIS sekarang, mungkin pengakuan mereka, tapi juga kepada kelompok-kelompok tertentu di Indonesia. Dan sebagaimana kita ketahui, sebagian juga pernah ditangkap di Filipina Selatan itu. Ya. Maka oleh karena itu, upaya untuk memanfaatkan mereka, meminta mereka untuk membantu ya bangsa Indonesia ya, bernegosiasi itu sangat tepat sekali ya. Dan mudah-mudahan itu sudah dilakukan dan tinggal kita tunggu hasil ya. Dan sekaligus lewat media ini saya mengimbau kepada saudara-saudara sebangsa dari kalangan yang punya hubungan dengan Abu Sayyaf ini, inilah saatnya untuk kita tunjukkan diri kita sebagai bangsa Indonesia ya. Lepaskanlah masalah dan sentimen-sentimen lain gitu. Nah, yang kedua ya, saya kira ini masih ada waktu dan bisa ada nanti delaying tactics lah ya, pengunduran waktu ya. Karena pada dugaan saya, kelompok ini selain punya motif ekonomi, ya, motif politik kepada pemerintah Filipina itu jelas ada ya. Tapi juga ya di kalangan aktivis bangsa Moro, MNLF, MILF dan di luar itu, mereka juga punya persepsi tersendiri terhadap kelompok Abu Sayyaf ini yang dilihat bukan dari bagian dari mereka, ya, tapi justru diciptakan untuk menciptakan suasana tersendiri. Apa itu? Bahkan ya paling tidak untuk menimbulkan stigma terhadap bangsa Moro yang berada di selatan itu. Dan yang kedua ya ada persepsi tentang ketidaksungguhan Filipina, pemerintah Filipina dan tentaranya untuk membasmi ini, walaupun ada dalih ya kalau mereka secara membabi butakan kemudian menimpa rakyat karena mereka berbau dengan rakyat ya. Karena jumlah tadi sudah disebutkan 400 ya, dan sudah berkurang ya, dari sebelumnya sempat 1000-an lebih gitu. Sudah berkurang, ini kan kelompok yang tidak terlalu banyak sesungguhnya. Dan terisolasi di pulau-pulau ya kecil berada di selatan dan barat ya. Dulu di Jolo, kemudian Basilian ya. Dan di pulau itu walaupun kecil juga ada komunitas non Abu Sayyaf dan bahkan berantipati kepada Abu Sayyaf, ya. Bagian dari MILF maupun MNLF tadi itu. Ini kemudian menjadi kendala ya Pak Din ya, mereka. Oleh karena itu ini perlu dilihat kembali ya, ditempuh lagi cara-cara tambahan dari sudah yang dilakukan oleh pemerintah. Saya sendiri, tapi ini feeling ya, ini akan bisa berakhir dengan kabar baik bagi kita semua. Semoga Pak ya, amin. Ya, saya akan langsung sapa Pak Sutomo di Klaten yang merupakan ayah dari Bayu Octaviano yang juga menjadi salah satu sandera di Filipina. Pak Sutomo, selamat malam. Selamat malam Bu. Ya, Pak Sutomo, kapan terakhir kali Anda berkomunikasi dengan anak Anda Pak? Itu tepatnya tanggal 15 Maret ya. Itu masih keberadaan anak saya masih di Banjarmasin. Itu minta doa restu sama orang tua atau kalau katanya mau berangkat ke Filipina memuat batu bara gitu. Ya, ya. Apa saja yang disampaikan waktu itu Pak? Ada mungkin pesan untuk keluarga? Ya waktu itu yang disampaikan sama anak saya ya minta doa restu dari orang tua kalau katanya mau berangkat ke Filipina bawa batu bara. Ya, Pak Sutomo, kabarnya anak Anda ini Bayu juga merupakan tulang punggung begitu bagi keluarga Pak? Iya benar Bu, benar-benar. Ya, sejauh ini ketika berlayar begitu anak Anda berapa bulan sekali mungkin pulang, atau kalaupun tidak pulang pasti kirim uang untuk keluarga atau bagaimana Pak? Kalau masalah kepulangannya itu tidak menentu Bu, tapi kalau masalah cutinya bulanan itu pasti ada. Setiap awal Desember itu pasti cuti tahunan 1 bulan. Ya, tapi rutin selalu berkomunikasi dengan keluarga ya Pak Sutomo ya? Iya ya. Ya, biasanya ketika anak Anda telepon ke Anda atau ke keluarga yang lain, apa yang
paling ingin disampaikan begitu ketika jauh-jauhan dengan keluarga? Ya, kami terutama kami ingin menyampaikan dulu kepada pihak dari pemerintah saya sendiri, itu dari pihak kepolisian ataupun dari Ibu Camat beserta Ibu Bapak Dan Ramil dan Bapak Dandem Klaten beserta Ibu Bupati Sri Hartini Klaten itu kemarin sudah mengunjungi kita, memberi motivasi sama kita agar kita tetap tabah dalam menghadapi ujian ini. Ya, dia juga mendoakan semoga anak saya Bayu Oktavianto berada dalam keadaan sehat, juga segera cepat pulang ketemu sama keluarga dalam keadaan sehat walafiat. Amin, amin. Pak Sutomo. Terus itu ya, bagi kita ya Bu ya, bagi pemerintah dari Indonesia ataupun pihak dari Filipina ataupun dari perusahaan, saya mohon dengan sangat untuk segera membebaskan dari para tawan ke-10 sandera yang ditawan Abu Sayyaf itu, kalau bisa secepat mungkin, mengingat waktunya kan sudah mendesak. Nah, jadi ya saya mohon dengan sangat atas partisipasinya kepada pihak pemerintah memperhatikan keselamatan dari 10 ABK termasuk anak saya, biar masing-masing semuanya bisa bertemu sama keluarga dan kedua orang tuanya. Karena saat ini pihak dari keluarga itu sangat-sangat merindukan, sangat-sangat kangen pada anak kita, Bu. Ya, Pak Sutomo, kabarnya Anda juga membuat surat begitu yang ingin Anda tujukan kepada Presiden Pak Jokowi, Pak? Sambil duduk ya. Ini Pak ya suratnya ya, bisa mungkin Anda bacakan Pak Sutomo apa yang ingin Anda sampaikan? Bapak mungkin bisa disampaikan, intinya apa yang ingin Anda sampaikan Pak dalam surat ini? Pak Sutomo? Pak Sutomo, Anda bisa mendengar suara saya Bapak? Kecil banget itu. Baik, ini setidaknya Pak Sutomo tengah memperlihatkan sebuah surat yang disampaikan kepada pemerintah dalam hal kepada Presiden Joko Widodo, tentunya harapan supaya pemerintah segera dapat membantu dalam pembebasan anak tercintanya. Kami akan kembali sesaat lagi. Kami kembali lanjutkan meja bundar, Pak Din dan juga Pak Wan. Sebenarnya ini kalau kita lihat hingga saat ini, walaupun waktu tinggal 2 hari lagi, masih ada hal yang banyak harus dipikirkan. Bagaimana kemudian nanti kalau disetujui, cara pembebasannya akan seperti apa? Dan ini kita juga sangat sulit begitu untuk masuk ke sana begitu. Kalau Anda, mungkin Pak Wawan dulu, yakin bahwa ini bisa terselesaikan nanti? Selama ini dengan komunikasi yang intens, kemudian kawan-kawan juga sudah mulai masuk ke Manila, dan mereka melakukan komunikasi kontak juga, dan kawan-kawan yang ada di sini juga membantu kontak, lampu hijau namanya. Jadi insya Allah ada jalan yang baik. Dan kita juga terus melakukan kontak-kontak dengan pihak-pihak yang lain supaya juga melakukan bareng-bareng. Jadi ya saya dari sejumlah pihak yang terus bergerak ke dalam, dan intelijen kita kan masuk juga ya. Dan itu menurut saya sih lampu hijau itu, insya Allah. Ya, amin, amin. Ya, baik Pak Din, dari Anda bagaimana? Selain langkah-langkah yang telah ditempuh atau akan ditempuh, langkah-langkah baru lagi, saya menganjurkan dan mengajak seluruh keluarga besar bangsa untuk berdoa. Kekuatan spiritual ini tidak kalah pentingnya, terutama keluarga, karena mereka adalah orang-orang yang, maksud saya, tersandera itu adalah orang-orang yang tidak berdosa ya, orang-orang yang mazlum, dan mungkin dengan pendekatan baru ini, tambahan ini, yaitu kekuatan spiritual, insya Allah saudara-saudara kita akan bisa terbebaskan. Amin, amin. Terima kasih Pak Din. Ibu Sophie, terakhir dari Anda, mungkin ada harapan yang ingin disampaikan untuk pembebasan putra Anda tercinta. Iya, dari kami mengharapkan perusahaan dengan bangsa Indonesia ini agar ada komunikasi yang baik untuk memikirkan anak-anak kami yang disandra ini, terlebih khusus anak kami Peter Thompson Brahama, supaya segera mereka dipulangkan dari tangan penyandra ini dan mereka boleh tiba selamat di tempat ini di bangsa Indonesia, terus ke orang tua di tiap-tiap
Amin, amin. Iya. Terima kasih Ibu Sofice sudah bersama kami, Pak Wawan, Pak Adin. Dan saya juga harus menutup meja bundar untuk malam hari. Namun saya juga akan persilahkan Pak Sutomo yang ada di Klaten untuk membacakan surat yang disampaikan kepada pemerintah dan oleh Presiden Joko Widodo yang juga sekaligus akan menutup perjumpaan kita di meja bundar malam hari ini. Saya Feni Anastasia, sampai jumpa. Oh, ya. Kepada yang terhormat Bapak kelompok Abu Sayyaf di Filipina, tolong dengan sangat bebaskan anak saya Bayu Oktavianto beserta teman-temannya dalam keadaan selamat, mengingat mereka termasuk anak saya Bayu Oktavianto, tulang punggung keluarga. Mereka bekerja untuk mencukupi keluarga, sedangkan mereka nggak punya salah atau menyalahi di peraturan di Filipina. Kami keluarga korban sangat kangen dan rindu pada anak kami.